Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Afzal Fakri, NIM 108. Di sini kami akan menyelesaikan atau mempresentasikan tugas kelompok sistem manajemen pergudangan yang disusun oleh Muhammad Indra Bagaskara dengan NIM 009, yang kedua Alam Akbar Al-Fatah dengan NIM 102, dan saya sendiri Afzal Fakri dengan NIM 108. Yang pertama untuk profil perusahaan, PT Indofood Sukses Makmur Tbk merupakan perusahaan yang bergerak di industri pangan. PT Indofood Sukses Makmur Tbk mengajikan berbagai produk jadi diantaranya tepung terigu, tepung tapioka, tepung beras, dan tepung gandum untuk menghasilkan kebutuhan pangan. Pabrik yang beroperasi pada 29 November 1971 ini memiliki bermacam-macam merek utama, yakni Cakra Kembar, Segitiga Biru, dan Kunci Biru. Gudang ini berjenis gudang barang jadi, sesuai dengan namanya, aktivitas yang disiapkan oleh perusahaan untuk menyimpan barang jadi atau produk dari akhir proses produksi, atau dapat juga berupa barang atau produk yang siap didistribusikan atau dijual kepada pelanggan. Setelah dilakukannya penerimaan barang dari pabrik produksi yang sudah melalui proses inspeksi ke gudang barang yang diterima langsung dicek kembali dan dipisah-pisah sesuai dengan tipe-tipenya. Setelah itu dilakukan proses dispatching atau shipper atau bisa disebut pengiriman barang ke para pemesan atau pelanggan. Pada gudang PT Indofood Sukses Makmur Tbk terdapat aktivitas-aktivitas gudang, diantaranya yang pertama, receiving. Proses receiving penerimaan adalah proses pada gudang pertama dan salah satu yang paling penting. Demi melakukan proses penerimaan dengan baik, gudang harus dapat memverifikasi bahwa ia telah menerima produk yang tepat, dalam jumlah yang tepat, dalam kondisi yang tepat, dan pada waktu yang tepat. Kemudian yang kedua ada put away, penyimpanan, merupakan proses perpindahan barang dari dermaga penerima ke lokasi penyimpanan gudang yang paling optimal. Yang ketiga ada packing. Packing pengemasan adalah proses gudang yang menggabungkan barang-barang yang diambil dalam pesanan penjualan dan mempersiapkannya untuk dikirim ke pelanggan. Dan yang keempat yaitu dispatching atau pengiriman, merupakan proses akhir gudang dan awal dari perjalanan barang dari gudang ke pelanggan. Selanjutnya untuk penentuan lokasi gudang, storage gudang merupakan proses penahanan barang sambil menunggu permintaan. Bentuk gudang tergantung ukuran dan kuantitas item dalam persediaan dan karakter dari proses pembelian dan penanganan produk. Tujuan yaitu bagaimana menggunakan ruang space seoptimal mungkin untuk menyimpan produk dengan biaya tertentu sehingga harus keluar masuk dan stok penyimpan barang terkendali. Alat yang digunakan jika proses pemindahan dalam satu lokasi bisa menggunakan kren atau forklift. Jika proses pemindahan dalam lokasi yang berbeda dan jarak yang jauh, maka bisa menggunakan angkutan seperti truk, pick up, VR, atau alat lainnya. Kebanyakan perusahaan biasanya meletakkan gudang atau penyimpanan satu lokasi di tempat produksi, sehingga memudahkan dalam proses pemindahan dan penyimpanan. Contoh perlengkapan penyimpanan yang paling umum adalah rak dengan pilihan jenis dimensi, ukuran material, dan bentuk yang sangat beragam. Jadi bisa dipilih sesuai dengan kebutuhan maupun jenis barang yang disimpan. PT Indofood Khusus Pemper Tbk akan melakukan perencanaan tata letak gudang. Lokasi tempat berdirinya gudang direncanakan akan berada di Jalan Raya Serang, kilometer 11, Citung Jaya, Kabupaten Tangerang, Banten, 15-10. Berikut adalah gambaran lokasi gudang PT Indofood. Kemudian untuk menentukan rincian awal sebagai berikut, panjang gudang 70 meter, lebar gudang 40 meter, dengan luas gudang 2.800 meter persegi. Kemudian untuk rincian layout gudang, yang pertama nama lokasi area penerimaan dengan kode A11 luas 154 meter persegi. Yang kedua lokasi area penempatan dengan kode A12 dengan luas 1.482 meter persegi. Dan yang ketiga lokasi area packing dengan kode A13 dengan luas 194 meter persegi. Dan yang keempat lokasi area pengiriman dengan kode A14 luas 195 meter persegi. Dan yang kelima lokasi ruang kantor dengan kode A15 dengan luas 196 meter persegi dengan total keseluruhan yaitu 2.151 meter persegi. Kemudian dalam perancangan gudang, kapasitas gudang, fasilitas peralatan yang digunakan dalam gudang diantaranya yaitu yang pertama palet. Palet adalah salah satu bagian dari warehousing yang umumnya terbuat dari kayu atau plastik bentuk persegi datar dengan rongga-rongga dan memiliki kaki sehingga dapat memudahkan forklift, stacker, palet untuk mengangkut dan mengatur posisi atau letak gudang. PT Indofood Sukses Makmur Tbk yaitu menggunakan palet dengan ukuran 120 x 100 x 15 cm. Berikut adalah gambaran untuk paletnya.
Yang kedua, yaitu ada forklift. Forklift adalah jenis truk yang memiliki dua garpu yang dioperasikan untuk mengangkat, memindahkan, dan menurunkan barang-barang berat dari satu tempat ke tempat yang lainnya. Berikut adalah untuk gambaran forklift dari perusahaan kami. Yang ketiga ada hand pallet. Alat ini dari material besi dengan kapasitas daya beban mencapai 3 ton, dilengkapi dengan roda PU dan berkualitas dengan kapasitas beban maksimal 3 ton. Alat ini sangat efektif digunakan pada bidang industri, pabrik gudang, atau lingkungan perkantoran. Berikut adalah untuk gambaran hand palletnya. Yang keempat ada sensor detection. Sensor detection merupakan salah satu alat scanner yang digunakan untuk mengidentifikasi jenis dan tipe barang di dalam gudang. Berikut adalah gambaran untuk sensor detection-nya. Yang kelima ada rak gudang heavy duty. Lion Heavy Duty Stacking System merupakan suatu sistem peralatan pergudangan paling lengkap guna memenuhi semua kebutuhan penyimpanan pada perusahaan kami. Hingga bisa menahan beban 20.000 kilo per unit per kolomnya. Berikut adalah untuk palet packing-nya. Kemudian pada penentuan layout gudang, pengaturan area gudang pada PT Indofood Proses Nomor TBK dengan rincian seperti berikut. Yang pertama, lokasi area penerimaan dengan kode A11, panjang 14 meter, lebar 11 meter, dengan luas 154 meter persegi. Yang kedua yaitu ada area penempatan dengan kode A12 dengan panjang 39 meter, lebar 38 meter, dan luas 1.422 meter persegi. Kemudian area packing, kodenya A13 dengan panjang 14 meter, lebar 11 meter, dengan luas 154 meter persegi. Kemudian yang keempat, area pengiriman dengan kode A14 dengan panjang 15 meter, lebar 13 meter, dan luas 195 meter persegi. Kemudian yang kelima untuk ruang kantor dengan kode A15 dengan panjang 14 meter, lebar 14 meter, dan luas 196 meter persegi. Dan total 2.181 meter persegi. PT Indofood Proses Makmur TBK di sini memproduksi untuk rincian produk per palet, yaitu ukurannya sama dari keempat produk, yaitu panjang karton 35 cm, lebar 24 cm, tinggi 20 cm. Pada PT Indofood Proses Makmur TBK ini memproduksi produknya sejumlah 3.240 per produk. Di antaranya tepung terigu, tepung tapioka, tepung beras, dan tepung gandum. Selanjutnya penataan layout. Untuk penataan layout maka perlu adanya penghematan area penumpukan di gudang produk 3 tingkat. Satu rak terdiri dari 3 tingkat dan per tingkat berjumlah 300 dus. Dengan penyusunan per palet 4 kali 3 karton, sehingga untuk perhitungan atau area untuk per produknya yaitu membutuhkan space area 104 area, dan untuk total keseluruhan per produknya yaitu 20 meter persegi. Sama ini juga. Selanjutnya penentuan blok ARC. ARC adalah diagram yang digunakan untuk mendapatkan hubungan dari aktivitas-aktivitas tertentu, sehingga dapat ditentukan aktivitas yang harus berdekatan dan aktivitas yang harus berjauhan dalam sesuatu perancangan tata letak fasilitas. Berikut ini adalah hubungan dari aktivitas tertentu pada PT Indofood Sukses Makmur TBK. A, di sini harus didekatkan. E, sangat penting didekatkan. I, penting didekatkan. O, cukup penting didekatkan. U, tidak penting didekatkan. Dan X, jangan didekatkan. Dengan menggunakan analisis ARC, kita dapat menentukan peletakan antara bagian satu dengan bagian yang lain. Untuk mengetahui seberapa penting aktivitas yang harus berdekatan dan aktivitas yang harus berjauhan dalam suatu perancangan tata letak fasilitas. Dengan begitu, maka fungsi gudang akan lebih optimal dan efisien. Berikut ini adalah hasil perhitungan dengan metode ARC. Yang pertama, untuk menentukan pendekatan tiap area dengan menggunakan aplikasi block plan.
Ini untuk pendekatan area penerimaan, area penempatan, area packing, area pengiriman, dan ruang kantor. Selanjutnya di sini perhitungan luas total area. Lalu ada tata letak gudang, ada 5 layout tata letak gudang, dan kami memilih layout yang pertama. Dan ini berikut adalah hasil layoutnya. Selanjutnya analisis koordinat sebagai berikut, lalu menampilkan desain 2 dimensi, dan sudah terdapat ukuran-ukurannya menggunakan aplikasi AutoCAD. Ini desain 3 dimensinya, isi di dalam gudangnya sebagai berikut, dan ini ruang kantornya. Selanjutnya perhitungan space area. Untuk banyaknya area penyimpanan produk satu yang dibutuhkan adalah 104 area, sehingga totalnya 20 meter persegi. Untuk produk 2 sama, yaitu 104 area dengan kebutuhan ruang 20 meter persegi. Perhitungan Aisley. Perhitungan Aisley pada gudang kami membutuhkan patokan satu alat sebagai penentu spek yang akan dibuat. Pada gudang kami mengambil patokan materi handling sering digunakan untuk merupakan alat utama adalah forklift. Hasil perhitungan kita menggunakan dimensi forklift dengan perhitungan sebagai berikut. Diagonal panjang pangkat 2, lebar pangkat 2. Jadi diagonal 3,35. Allowance diagonal kali 40%, 1,34. Maka total Aisley-nya 3,35 ditambah 1,34 sama dengan 4,69 atau dibulatkan 5 meter. Jadi allowance pada setiap spek antara sebesar 3,35 meter. Dengan tujuan agar aktivitas transportasi gudang yang berkaitan dengan alat berjalan dengan mudah tanpa gangguan layout yang sudah ada. Perancangan sistem informasi gudang. Saat ini banyak pelaku usaha menerapkan sistem pergudangan modern. Kehadiran sistem ini dirasa sangat penting karena dapat menunjang operasional bisnis yang dijalankan. Dengan menerapkan sistem ini, maka akan bisa membantu perusahaan dalam meminimalisir resiko yang terjadi terhadap karyawan, human error, serta meningkatkan efisiensi kinerja kerja dan meningkatkan produktivitas. Selain itu, warehouse management system memiliki fungsi seperti dapat mengurangi pengeluaran perusahaan, meningkatkan efisiensi dan efektivitas, dapat meningkatkan kepuasan pelanggan, mendapatkan informasi secara real-time. Salah satu penerapan dari warehouse management adalah penggunaan software Odoo dengan jenis model yang digunakan model inventory. Dengan menggunakan inventory, perusahaan dapat membuat barcode produk sehingga jika terjadi shipping atau pengiriman, maka petugas gudang akan mengetahui jumlah produk tersisa. PT Indofood Sukses Makmur Tbk juga menerapkan warehouse management system dengan menggunakan bantuan Odoo untuk membuat barcode produk seperti di bawah ini. Berikut gambaran Odoo. Barcode produk tepung beras 115.000, barcode produk tepung gandum 135, barcode produk tepung tapioka 125.500, barcode produk tepung terigu 120. Sehingga dengan barcode ini akan membantu petugas dalam meletakkan dan mengambil produk berdasarkan lokasinya. Sekian dari kelompok kami. Mohon maaf jika salah kata perkataan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.